أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan membahas satu buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan jalan-jalan kebaikan. Apa bunyi hadisnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahuru, ada juga yang membaca at-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samai wal ard. Was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika fa kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan jelaskan sesuai dengan syarah hadisnya. Yang pertama adalah at-tahuru syatrul iman. At-tahur kalau diterjemahkan secara harfiah adalah bersuci atau kesucian. Syatrul iman. Syatrun artinya nisful iman, separuh daripada iman. Tetapi Al-Imamu Al-Ghazali memaknai kalimat at-tahuru laisat tahuru fil jasad. Bukan suci berarti bersih fisik. Tetapi yang dikatakan at-tahur di sini menurut Imam Al-Ghazali, at-tahuru minal amradil qalb, dari penyakit-penyakit hati. Contohnya apa? Al-hasadu. Al-hasad. Apa hasad? Hasad itu bahasa kita terjemah mudahnya SOS. Senang kalau nyengok wong lain susah, susah hati kalau nyengok wong lain senang. Itu hasad namanya. Walaupun kita beberapa bulan yang lalu sudah membahas tentang hasad menurut Imam Al-Ghazali dibaginya 3. Kalau masih ingat alhamdulillah, yang tidak ingat kakek kita ngulangnya lagi kapan. Iya. Ya. Jadi penyakit hati al-hasad. Kemudian apa? Dengki, iri hati, dendam. Jadi itu yang dimaksud Imam Al-Ghazali. Jadi tahur syatrul iman. Jadi kalau dia terhindar dari penyakit hati, hatinya bersih, berarti sudah separuh iman terpenuhi. Ya. Kalau sudah hatinya baik, maka insya Allah amalan yang lain melok baik. Tapi kalau hati ini lagi tidak baik, stos mayang tidak khusyuk. Benar tak? Benar Bu? Bu?
Coba kalau lagi berbala dengan laki, kira-kira mana semayang? Hah? Rakaat 2 jadi 3. Kenapa? Karena hati. Sakitnya hati aku. Setelah semayang teringat muka budak itu. Itu kan? Maka sehingga imannya separuhnya hilang. Amalan menjadi tidak baik. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Jadi dikatakan at-tahur, bersihnya yang mana yang bersih? Secara hati. Itu. Kemudian ada pendapat lain, wa qala ba'dhum, ada yang mengatakan bersih secara fisik, yaitulah yang dikatakan at-tahuru syatrul iman. Mereka memaknai al-wudu'u syatrul iman. Sebenarnya tidak salah juga. Wudu separuh dari iman. Kenapa? Syarat sah solat adalah kalau wudu'nya tidak benar, maka berpengaruh kepada solat. Kalau solatnya juga tidak benar, berpengaruh kepada apa tujuan solat dalam Al-Quran? Inna sholata tanha anil fahsya wal. Solat kawan tuh, tunggat-tunggit solat, tapi gawe yang lain si ngatoi wong segala. Ya dah. Ngambil punya wong masih laju. Tidak ngambil ustaz, minjam, cuma wong tak tahu. Ya kan? Kapan di masjid berbala itulah. Tidak di sini, aku tak pernah ngatur di sini. Masjid di mana itu? Ya. Berarti ada yang keliru. Jangan-jangan dari awalnya. Kenapa? Syarat sah solat adalah wudu. Maka kata Nabi SAW, asbighul wudu'ah, sempurnakanlah harus sempurnakan wudu. Ya. Jadi at-tahuru syatrul iman, bersih tadi akhirnya bisa kita gabungkan sebenarnya bersih secara lahiriah dan bersih secara rohaniyah. Ruh, ya. Itu gitu. Jadi rohani itu sebenarnya dari kalimat ruh. Ya. Ruh itu ada di mana? Di dalam atau di luar? Kalau ruh kamu di luar, nah bahaya juga itu. Gentayangan ruhnya kemana-mana. Bukan. Ya, berarti dalamnya harus ini. Al-qalbnya. Maka hadis Nabi yang lain mengatakan, Allah itu tidak melihat kepada suwarikum, tampak fisikmu. Allah tidak melihat ajsamikum. Ya. Allah tidak melihat bentuk, Allah tidak melihat tampangmu, tapi yang Allah lihat adalah yanzuru ila qulubikum, hati kita. Kalau hatinya baik, amalan yang lain melok baik. Anggota tubuh juga melok baik. Kenapa dia jasadnya baik? Karena hatinya baik. Kenapa wong galak pegal-pegal? Ya. Palak pening terus? Jangan-jangan hati lagi tak baik. Kalau sakit hati, kemana mentaknya? Kepala. Dari kepala akhirnya stroke. Nah, ini yang pertama, at-tahuru syatrul iman. Yang kedua, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah. Jadi itu sudah jalan satu kebaikan. Yang pertama adalah suci hati,
Kita ambil juga pendapat yang kedua, suci secara fisik. Itu yang pertama, berarti lengkaplah iman kita. Kalau iman kita mau sempurna, maka hatinya harus bersih menurut Imam Al-Ghazali. Wa qala ba'duhum, secara fisik, maka dengan banyak-banyak kita berwudu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis tersebut apa dikatakan? Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Membaca, mengucapkan kalimat tahmid. Apa kalimat tahmid? Alhamdulillah. Itu tamla'ul mizan, memenuhi. Mizan, apa itu mizan? Timbangan amal kebaikan kita. Penuh timbangan amal kebaikan dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kalau masih belum penuh, ada yang lebih penuh lagi dengan membaca atau mengucapkan lanjutan hadisnya tadi apa? Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani. Dua penuhannya itu. Kalau dia membaca itu apa? Tamla'ani, memenuhi apa? Ma bainas sama'i wal ard. Ma bainas sama'i wal ard. Antara langit dan bumi. Membaca kalimat subhanallah walham, dikuatkan lagi dengan hadis yang lain apa? Kalimatan khafifatani fil lisan thaqilatan fil mizan. Ada dua kalimat mudah diucapkan oleh lisan kita, berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa bacaannya? Subhanallah walham. Nah, itu. Subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas sama'i wal ard, memenuhi amal kebaikan, timbangan kebaikan itu antara langit dan bumi. Ada hadis juga yang lain. Ya. Wa qala Musa alaihi salam. Wa qala Musa alaihi salam yaqul. Atau qala Musa alaihi salam. Nabi Musa berkata, Dalluni, tunjukkan ya Allah, amal apa kira-kira yang dapat menyebabkan ia masuk ke dalam surga. Apa dikatakan Allah? Qala qul la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. Katakan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah disebut juga dengan tahlil. Itu disebut tahlil itu. Ya, disebut tahlil itu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu disebut tahlil. Ditambah akhiran an, jadi tahlil. Jadi tahlil itu artinya membaca kalimat la ilaha. Makanya banyak la ilaha illallah itu kan. Kata Allah, qul ya Musa la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Dilanjutkan hadisnya itu mengatakan, jika diberikan langit, diberikan bumi di telapak tanganmu, kemudian kalimat la ilaha illallah di telapak tanganmu, apa katanya? La rojahat bihim la ilaha illallah. Apa la rojahat itu? Kalau rojih itu artinya yang kuat, pendapat yang kuat. Maka yang lebih hebat itu adalah kalimat la ilaha il. Kamu menguasai dunia akhirat misalnya. Kamu menguasai dunia akhirat, menguasai langit, menguasai bumi ini. Hebat nih kamu, adik daya, kebaikan. Tapi dengan kalimat la ilaha illallah itu melebihi itu semua kebaikannya.
Berarti kalau kita gabungkan tadi membaca kalimat subhanallah walhamdulillah ditambah la ilaha illallah, berarti penuhlah kebaikan kita ini. Berat tak nyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah? Berat tak, Pak? Berat tak, Pak? Tidak berat, tapi sulit nak melakukannya. Jadi tak usah pening-pening nak berzikir apa. Kira-kira ustaz baca apa lah yang bagus. Lah itulah baca. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Ditambah pula lagi dengan mengucapkan takbir. Apa takbir? Nah, lengkaplah sudah. Itulah dibaca. Berapa kali ustaz? Terserah kamu nak berapa kali. Iya, sekuat-kuat kamu terserah. Ya, karena tak kata situ batasannya nak berapa kali. Terserah. Nah, itu makna tadi. Itu yang kedua, berarti jalan kebaikannya sudah dua. Yang pertama bersih hati dan fisik. Yang kedua apa? Mengucapkan kalimat alhamdulillah atau mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah ditambah dengan kalimat la ilaha illallah. Berikutnya apa kebaikan berikutnya? Maka disebut at-turuq. Ya. Yang berikutnya adalah was-salatu nurun. Bukan nurun, bukan. Nurun artinya cahaya. Cahaya, nur, cahaya. Salat itu adalah cahaya. Apa cahayanya? Kalau orang jarang semayang, Pak, kalau kita lihat secara fisiknya, cuba muka tak bersinar. Nah, cembetut baik bahasa orang Jawanya mah itu. Bahasa kita merengut baik. Man bangsa muka tadi dijumput ke semua ini, Pak. Oh, tak ada katik cahaya muka. Jangan-jangan jarang solat. Kalau orang yang solat itu apapun warna kulitnya, cahayanya akan memancarkan cahaya. Sehingga apa? Ketika memancarkan cahaya, orang berbicara dengan dia mendatangkan apa? Rasa aman, mendatangkan rasa bahagia, mendatangkan rasa nyaman. Berarti apa? As-salatu nurun, cahaya. Cahaya. Ya. Muka itu bercahaya dengan solat. Dengan solat. Kemudian apa? Was-sadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah burhan. Bisa juga dikatakan dalam syarah Al-Imam An-Nawawi dikatakan sedekah itu adalah dalil ala sidqil iman. Sedekah itu merupakan dalil apa? Pembenaran keimanan. Karena katanya kalimat sedekah itu dari kalimat sad dal qaf. As-sidq. Sidqun itu artinya jujur. Pembenaran. Ya. Jadi kalau orang bersedekah berarti dia menyatakan benar-benar beriman. Kalau orang bersedekah berarti menyatakan dia benar-benar beriman. Maka disebut di situ was-sadaqatu burhanun. Karena sedekah itu dijelaskan di dalam syarah An-Nawawiyah li'anna sadaqah dalilun ala sidqi imanihi. Ya, ala sidqi imanihi, menunjukkan pembenaran keimanannya dengan sedekah. Itu yang berikutnya. Berarti sudah 4 amalan jalan untuk kita menuju kebaikan. Ya. Salat, sedekah. Kemudian apa? Was-sabru diyaun. Kembali Allah Nabi mengatakan
was-sabru diyaun. Sabar. Dia sebenarnya sama-sama cahaya. Ya, kalau kita nak dibandingkan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia ini, luas bahasa Arab itu. Kalau diterjemahkan sama-sama cahaya juga, diyaun juga cahaya, nurun juga cahaya. Cuma kadang-kadang penggunaan kalimatnya, kalau yang sehari-hari, kalau lampu itu mereka sebut nur, cahayanya begitu. Kalau diyaun, dia biasanya mengistilahkan kalimat pengikutnya apa? Wasyamsu diya. Ya, apa asyams? Matahari. Matahari. Besak mana? Besak lampu, besak matahari. Besak lampu. Jadi artinya sama-sama cahaya. Was-sabru diyaun. Apa maksud sabru? Yang dikatakan sabru dalam istilah ya, syariat, al-habsu anil juz'i. Apa al-habsu? Al-habsu itu al-man'u, menahan. Ya, yang dikatakan sabar itu nahan, Pak. Nahan. Kalau orang puasa, maka disuruh apa? Sabar. Apa sabar artinya nahan. Al-juz'u, apa al-juz'u itu? Artinya bisa juga cemas, ragu-ragu, galau, gelisah, ya kan? Maka harus sabar, harus ditahan. Harus ditahan. Maka ulama membagi kesabaran itu, kalau menurut Imam Al-Mawardi, dia membagi sabar menjadi 6. Kalau Ibnu Abbas membaginya menjadi 3. Ya, membaginya menjadi 3. Dalam syarah An-Nawawiyah ini dia cuma nulis 2 baik. As-sabru itu. Apa? As-sabru ala ta'atillah was-sabru an makarihid dunya. Sabar terhadap ketaatan kepada Allah, sabar terhadap makarih. Apa yang menyebabkan kerusakan di dunia ini, dia harus sabar. Apa arti sabar? Nahan. Menahan dari rasa gelisah, resah, ya, galau. Ada sabar. Maka dengan sabar ini, maka dengan rasa sabar. Nahan tadi kira-kira sekuat apa kita nahan. Maka sebenarnya sabar itu tak berbatas. Cuma kita yang mengumpamakan, mengistilahkan. Oh, sabar itu ada batasnya. Itu sabar kamu berbatas. Ya. Sebenarnya sabar itu tidak berbatas sabar itu. Jadi nahan baik Ustaz. Ya nahan baik. Nahan. Disebut tadi nahan. Kalau orang puasa bersabarnya sampai beduk kalau itu ada batas Ustaz, maghrib. Iya, itu puasa. Karena puasa lebih dari itu tidak boleh. Ya kan? Nah, makarih ad-dunya, kerusakan dunia ini, kebencian kita dengan kehidupan dunia ini, ada tak batasnya? Tidak ada. Keburukan-keburukan di dunia ini, maka harus sabar. Sabar terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, harus sabar, nahan. Harus nahan. Untuk menjadi manusia taat, nahan. Nahan kantuk. Ya tak? Ya nahan ngantuk, Pak. Subuh tu nahan ngantuk. Ya? Nak diturut ke ngantuk itu mungkin jam 9 baru bangun. Maka harus nahan supaya tidak ngantuk. Bangun kita berwudu. Apa lagi? Maca Quran, nahan juga Pak maca Quran itu, karena kalau tidak paling sayat paling banyak. Iya.
Masuk ayat kedua, kawan manggil. Ngajak main gap pun. Ayat ketiga, ngajak goes. Kalau tidak nahan, laju juga. Kaget dulu ngaji pacak, besok jadi ngaji. Maka harus nahan. Melok pengajian nahan, Pak. Kalau tak nahan balik. Kalau tidak tahan, Pak, balik. Ngapa Pak balik? Jadilah. Banyak gawe lain. Maka arti sabar artinya menahan. Itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak salat ke masjid, nahan juga. Ya. Maka yang dikatakan as-sabru ala ta'atillah, menjadi manusia yang taat ternyata harus nahan. Nahan. Gangguannya banyak. Ya. Kalau tidak bisa nahan, begitu juga terhadap keburukan-keburukan dunia juga harus nahan. Makalah disebut as-sabru diyaun. Was-sabru diyaun. Itu yang ini deh. Yang keberapa tadi? Yang keempat. Ya, yang keempat. Berikutnya yang terakhir, kalimat hadis yang terakhir, fakullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Ya. Setiap manusia itu apa yang dilakukannya? Faba'i'un nafsahu. Apa faba'i'un nafsahu? Menjual dirinya. Ya, menjual dirinya. Famu'tiquha au mubiquha. Apa yang dijual maksud menjual dirinya? Artinya dia berusaha atas dirinya sendiri. Setiap manusia ini berusaha atas dirinya sendiri. Karena kaki itu, Pak, ya, ketika di akhirat kita tidak peduli lagi kanan, tidak lagi peduli kiri. Di padang mahsyar, ya, di padang mahsyar kita mempertanggungjawabkan jawabkan sendiri apa yang kita lakukan sesuai dengan amal kita masing-masing. Famu'tiquha, apa maksudnya? Faba'i'un nafsahu ala ta'atillah. Usahanya tadi, apa usahanya? Kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mu'tiquha, maka dia terbebas dari siksa. Terbebas dari siksa. Au mubiquha, kalau dia beramal, berusaha, berbuat karena syaitan, artinya melok, kalaupun tidak jadi syaitan, minimal langkah-langkahnya. Maka dalam Al-Quran dikatakan wala tattabi'us syaitan atau wala tattabi'us syayatin. Kalimatnya jangan meloi setan, tapi jangan meloi langkah-langkah. Bukan setan yang dimeloi, langkahnya. Apa maksudnya? Itu gawe yang ngarah ke arah perbuatan setan, itu namanya disebut langkah-langkah. Maka di mana masuknya? Neraka. Maka ada hadis supaya kita ini terhindar dari siksa neraka. Hadisnya dibaca pagi dan petang. Bu, galak ini, Bu, ini bisa dimasukkan ke dalam zikir. Bu, galak zikir ini, Bu. Apa di situ? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, membacanya pada pagi hari atau petang hari.
atau membacanya pagi dan petang. Apa bacanya? Allahumma inni asbahtu. Allahumma inni asbahtu. Itu kalau dibaca pagi. Wa ashhaduka. Allahumma inni asbahtu ashhaduka wa ashhadu hamlata arshika wa malaikatika wa jami'i khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa nabiyyuka. Hafal? Hah? Bawa hafal? Belum? Hah? Oh, YouTube lagi ya? Ya sudah, kakek kamu bagilah. Dalam hadis tersebut, walaupun dalam takhrij hadisnya ya mengatakan hadis ini marfu'. Dalam hadis tersebut apa? Lanjutannya, kalau ini dibaca sekali maka terhindar dari azab neraka, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka seperempat. Seperempat neraka we. 3/4-nya baca masuk situ. Ya. Seperempat lewat. Berarti masih banyak 3/4 sisanya kan? Iya, kaget terlewat dari 1/4 ini masuk ke yang 3/4. Kalau dia bacanya 2 kali, maka terhindar dari, Allah bebaskan dia dari nisfun minan nar, setengah dari neraka. Baru setengah Pak terhindar tuh. Setengahnya lagi baca nyemplung pula. Bacanya 3 kali thalatha marrat, maka 3/4 terhindar. Kalau dibaca 4 kali, maka terhindar dari siksa api neraka. Allah bebaskan. Nah, ulangi lagi. Allahumma inni asbahtu ashhaduka wa ashhadu hamlata arshika wa malaikatika wa jami'i khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa nabiyyuka. Pendek. Hafal itu. Itu kalau pagi Allahumma inni asbahtu. Kalau dia sore Allahumma inni amsaitu. Kalau dia sore Allahumma inni amsaitu. Nah, dibaca 4 kali. Nah, banyak zikir tadi itu. Tinggal dibaca atau tidak dibaca. Ini catat kalau zikir ni, catat kalau. Kapan dibaca? Yang mana dibaca? Tidak keluar lagi dari mana ini dibaca. Hah? Tak jadi masalah. Buka catatan kamu itu nah berzikir. Lama-lama apa? Jadi itulah amalan-amalan yang harus dilakukan untuk kelak kebaikan. Nah, itu satu hadis ya. Insyaallah satu hadis ini menjadikan kita menuju arah kebaikan karena jalannya sudah kita lalui. Tentu dengan bersih hati kita, bersih secara jasadiah kita, kemudian membaca zikir alhamdulillah atau subhanallah walhamdulillah, ditambah dengan kalimat la ilaha illallah
ditambah dengan salat yang menyebabkan munculnya cahaya, dengan sedekah, dengan bersabar, kemudian dengan apa? Dengan amal ibadah kita. Amal ibadah kita yang kita lakukan untuk diri kita karena Allah Subhanahu wa taala menyebabkan kita terhindar dari siksa neraka. Tapi sebaliknya, apabila kita melakukan sesuatu karena syaitan, maka mubikuha. Apa mubikuha? Menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Artinya bencana yang kita dapatkan. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, masih ada waktu, kita buka tanya jawab. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak pertanyaan kita tutup. Ya, silakan. Ya, silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pertama saya usul para ustaz bahwa amalan wirid yang dibacakan ustaz tadi, kami ini laku kalau ngamal saror saja. Nah, jadi tolong doa itu dikirimkan ke Pak Haji Abdul Ghani. Nah, nanti oleh Pak Haji Abdul Ghani diadakan ke WA Group Masjid Berbuda. Jadi semuanya bisa membaca semuanya, bisa ngapalnya. Terus yang kedua, berkaitan dengan kalimat di dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu. Ya, la yamassuhu illal mutahharun. Jangan menyentuh mushaf Al-Quran itu kecuali dalam keadaan suci. Nah, pemahaman menyentuh ini, apa konteksnya dalam waktu membaca saja, atau hanya sekedar memegang saja? Misalnya Al-Quran ini di bawah misalnya kan, mau kita pindahkan ke rak misalnya, kita harus berwudu dulu. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nanti akan diedarkan ya, apa namanya, zikir-zikir tadi melalui WA, tapi jangan ditutup dengan WA yang lain di bawahnya, karena biasanya masih ditutup sudah hilang lagi. Ya, caralah tua kan. Caralah tua, tak terjingoan lagi tadi kan. Ya, kalau bagusnya memang di print out, tertulis. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua tadi la yamassuhu illal mutahharun. Ada pendapat di dalam kitab tajwid mengatakan la yamassuhu illal mutahharun, memang memegang. Ada yang menerjemahkan secara tekstual, la yamassuhu illal mutahharun, maka harus berwudu. Ya. Dalam konteks pelajaran tajwid, la yamassuhu illal mutahharun, apabila boleh dia memegang, menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran, kalau selama ia berhadas kecil. Hadas kecil. Kalau dia hadas besar, nah itu yang tidak boleh. Mutlak. Tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat. Tapi kalau dia hadas kecil, maka masih ada perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan memegang, menyentuhnya dalam keadaan tidak berwudu karena dia hadas kecil. Ada yang mengatakan yang memang benar-benar tekstual, maka dia megang, nak maco, maka harus dia berwudu. Mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal memang diutamakan. Tapi kalau kita lagi jauh, mungkin dari air jauh, atau dalam kendaraan tidak dalam keadaan berwudu, tidak dalam keadaan suci karena batal, kalau kamu memakai pendapat yang kedua, akhirnya tidak baca Quran lagi. Kapan tanya, ngapa tidak baca Quran? Aku tidak wudu. Nah, alasan tadi kan? Alasan tidak berwudu. Boleh kedua-duanya digabung pendapat itu? Boleh. Tidak? Boleh. Karena itu adalah penafsiran tentang ayat Al-Quran. Jadi penafsiran tadi menyatakan la yamassuhu illal mutahharun, yang dikatakan menyentuh, memegang, membacanya tadi itu apabila ia berhadas kecil, maka boleh ia menyentuhnya. Pendapat yang kedua tekstual, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh megang, menyentuhnya kecuali dia telah
berwudu. Tapi utamanya memang setelah ia berwudu. Ya, itu dua pertanyaan. Cukup. Lanjutkan, silakan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf pada Bapak Ibu jamaah Masjid Huda. Seandainya pertanyaan saya ini menyita banyak waktu. Yang pertama, tentang kodok sholat fardu dan sholat sunnah. Manakah waktu yang terbaik untuk mendirikan sholat kodok fardu dan sunnah? Apakah sesuai dengan waktu sholat yang ditinggalkan atau setiap waktu? Yang pertama itu. Majunya kapan saja bisa gitu. Yang kedua pernah saya tanyakan pada Ustaz pada minggu yang lalu, tapi karena waktu tidak memungkinkan sehingga belum terjawab. Oleh karena itu saya pertanyakan pada pagi ini, yaitu bahwasanya kita mengakui dan percaya dan meyakini bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Tetapi dalam Al-Quran kalau nggak salah ada disebutkan bahwasanya bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu. Mengapa manusia yang dijadikan bahan bakar di neraka? Bukankah Allah Maha Pengasih dan Penyayang? Dan juga banyak kayu atau bahan lainnya untuk dibakar. Yang ketiga, kalau nggak salah juga di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya mohonlah padaku, pasti aku kabulkan permohonannya. Saya sudah mencoba itu pagi menjadi sore, sore pagi, siang malam, hari berganti minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Tapi kenapa Allah belum mengabulkan permohonan saya? Apakah dosa saya terlalu banyak seperti buih di dalam lautan? Ataukah saya salah dalam berdoa? Ataukah apa yang harus kita kerjakan sehingga Allah mengabulkan doa saya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan, Pak? 3 pertanyaan. Nah, lagi lupa pula aku. Yang pertama tadi, oh ya, qada. Qada itu sebenarnya, Pak, ada yang memang mengqada salatnya lama. Itu kan? Itu qada juga. Ada yang mengqada salatnya mungkin dia mengqada dalam waktu tak lama. Nah, belum sampai sehari misalnya. Mana yang diutamakan kalau itu? Maka secepatnya ketika dia ingat. Kalau dia mengqadanya yang sudah bertahun-tahun tadi, maka ada pendapat dilakukan untuk memudahkan ia tadi kapan? Sesuai dengan waktu. Zuhur karena dia mengqada mungkin puluhan tahun yang lalu baru sadar sekarang misalnya kan. Nah, berarti waktu zuhur. Asar kaget dia setelah sholat fardu, dia kembali sholat qada. Nah, itu. Mana yang utama? Tadi pertanyaannya, kalau dia mengqada dalam waktu dekat, maka segera kapan dia ingat. Misalnya tadi lupa sholat zuhur, tiba-tiba mungkin tidur siang tadi terlaju. Ya, atau dari jam 11 dah tidur misalnya kan, 11 pagi tertidur, terlewat bangun asar. Begitu sudah sholat asar langsung qada zuhur. Jangan nunggu zuhur besok lagi. Ya, jangan nunggu zuhur besok baru nak mengqadanya. Ingatnya kapan? Nah, langsung di qada. Nah, itu yang tentang qada. Yang kedua, Tentang bahan bakar. oh, kenapa bahan bakarnya manusia? Karena manusia ini kan apa? Dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Kita ini diuji, Pak. Kita ini hidup ini diciptakan maut, diciptakannya kematian, diciptakannya kehidupan ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ujian itu ada 2, lulus tidak
Kalau lulus berarti lancar, aman. Kalau tidak lulus, itulah jadi bahan bakar. Kenapa tidak bahan bakar kayu? Karena kayu tidak diuji oleh Allah. Dia makhluk hidup juga, cuma tidak diuji oleh Allah. Manusia ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diciptakan, asal kita ini adalah dari surga. Tapi karena nenek moyang kita, Nabi Adam alaihi salam dan Hawa itu melanggar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena bujuk rayu syaitan, makanya kita turun ke bumi. Nah, sekarang ini kita nak masuk lagi ke dalam surga tadi. Nah, kalau masuk surga, maka baik amalnya. Ya. Ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Nah, itu. Jadi kenapa itu? Karena memang kita hidup ini diuji oleh Allah. Kalau diuji ini berarti ada dua kemungkinan, lulus atau tidak lulus. Nah. Yang ketiga, ngapo doa tak dikabul-kabulkan? Kita tetap berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah. Bisa jadi kalau Allah kabulkan ini, Allah yang maha tahu. Menurut kita permintaan kita ini baik, tapi menurut Allah tidak saat ini. Atau bisa jadi Allah kabulkan bukan kepada kita, tapi kabulkan Allah kepada yang lain. Kepada maksudnya keturunan kita. Ya Allah, berikanlah mungkin kesejahteraan hidup, karena mungkin dunia yang kita cari gitu kan. Ya, ternyata di kitanya tidak sejahtera, tapi mungkin anak cucu kita. Karena kalau kamu yang sejahtera bahaya, nak berbini lagi takutnya. Ya misalnya begitu kan. Setelah kamu berbini lagi, rusak kehidupan itu. Misalnya wae. Hah? Tidak, misal. Mohon maaf kalau mohon maaf, bukan maksud ya. Iya. Enggak mungkin. Jadi kan apa yang kita doakan itu menurut kita baik, tapi menurut Allah belum tentu baik. Makanya kita harus berhusnuzon. Atau bisa juga ada hal-hal yang menyebabkan tertolaknya doa tak dikabulkan. Maka kita harus berintrospeksi diri. Ya, introspeksi diri kita. Kira-kira apalah yang telah kita lakukan. Maka dengan kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak kemungkinan ketika doa itu belum dikabulkan oleh Allah. Maka tetap apa yang harus kita pegang? Husnuzan. Berprasangka baik kepada Allah. Tak boleh kita berprasangka buruk kepada Allah. Karena tergantung prasangka kita kepada Allah. Kalau kamu berprasangka buruk kepada Allah, maka sesuai dengan prasangkamu, Allah tak akan kabulkan. Bisa jadi tadi karena prasangka kita. Nah, sekarang kita rubah, maka harus berhusnuzan kepada Allah. Jadi bukan hanya kepada manusia kita harus berhusnuzan, tapi kepada Allah pun kita harus berhusnuzan. Harus husnuzan dengan Allah. Jadi jangan kita ini karena kita tahajud terus malam ini nak kabul kalau besok tak baca. Ayo. Aku Ustaz semalam lah tahajud berdoa. Rupanya pagi ni belum juga. Ya tak apa. Kita ni ngajukan proposal. Ya kan? Mengajukan proposal. Nah masalah diterima tak diterima, di ACC tak ada ACC proposal tadi, Allah nyingok dulu. Kalau dinyuk sekian ni bahaya ni. Jangan. Iya, tunda dulu. Iya. Atau kaki dosa lain ni, dosa lah. Iya. Ya kan? Kenapa? Mungkin akan menyebabkan keburukan bagi kita. Nah, jadi tadi kuncinya harus berhusnudzan. Bapak Ibu rahimakumullah, kira-kira demikian ya. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dan selalu diridhai oleh Allah Subhanahu
wa taala. Mari kita akhiri dengan sama-sama berdoa.